gue ceritain aja. Jadi salah satu mantan gue dia lahirnya di Sumatera, ya. Jadi lahir di Sumatera, waktu kecil, dari dia kecil orang tuanya udah bercerai, bokapnya selingkuh. Itu aja udah satu, ya. Itu satu hal yang mempengaruhi dia dari kecil gitu kan. Bokapnya selingkuh dari awal, berarti dia udah belajar bahwa cowok nggak bisa dipercaya gitu ya, cowok nggak bisa dipercaya, selingkuh, dan dia ikut sama mamanya. Terus karena dia cerai, papanya kan udah nggak support lagi, jadi mamanya harus cari duit ya. Jadi mamanya merantau dari Sumatera ke Jakarta gitu. Nah tapi si cewek ini tinggal di sana, tinggal sama om sama tantenya ya. Alasannya karena ya repot bawa anak kecil, itu masih kecil banget gitu ya, repot bawa anak kecil. Jadi si mamanya ini ngajak koko si anak ini, kan anaknya ada dua, ada cewek ada cowok ya kan. Nah yang cowok ini, si kakaknya ini, si kokonya ini diajak ke Jakarta, tapi si cewek ini ditinggal Sumatera, tinggal sama om sama tantenya. Oke. Si om sama si tantenya ini juga, jadi memang nggak punya anak gitu. Ya disayang sih disayang, tapi si om sama si tantenya ini juga punya masalah juga gitu. Jadi si tantenya ini dominan sekali, dia suka bully suaminya gitu, suka ngomelin suaminya dimaki-maki dan segala macam. Nah kalau pas suaminya habis dia dimaki-maki begitu, suaminya ini, si omnya ini balik marahin ke si cewek, dipukulin, dicari-cari gara-gara apa segala macam, dipukul dan segala macam ya. Nah kalau lu jadi anak kecil ya, terus lu dipukul sama yang bukan orang tua lu, dan lu nggak ada mama lu buat ngadu, apa yang lu ada di pikiran lu? Apa yang ada dalam pikiran lo? Oke? Yang lu pikirin apa? Mama kemana? Ya, kok gue ditinggal? Ya, kok cuma koko yang diajak? Ya, berarti mama nggak sayang gue. Ya. Anak kecil simple bro. Oke, nggak ribet, dia nggak ngerti bahwa nyokapnya harus merantau apa gini. Yang dia tahu apa? Gue nggak diajak, gue di sini, gue menderita, digebukin, berarti mama nggak sayang, gitu kan. Sampai dia lulus SMA, sampai dia lulus kuliah, akhirnya baru dia pindah ke Jakarta. Jadi sampai dia lulus kuliah itu dia ke Jakarta cuma kayak setahun sekali ketemu mamanya, cuma kayak setahun sekali, 2 kali lah pas liburan. Terus dia pindah ke Jakarta habis kuliah. Habis pindah kuliah, habis selesai kuliah pindah ke Jakarta, kerja sama kokonya punya usaha sendiri, kerja sama kokonya dan segala macam. Pernah pacaran sekali, tapi itu juga pacaran cuma iseng-iseng doang, nggak serius juga. Baru habis itu ketemu sama gua, ya. Nah karena gua glossy dan keren dan ganteng, jadi cepet banget ya. Itu dia cantik, tinggi, seksi, banyak yang mau yang ngejar, terus gue salib semua kan, antrian. Oke, gue salib semua antrian. Dan dia di situ pertama kalinya dia bener-bener ngerasain jatuh cinta sama cowok lah. Pertama kali lah, ngebet banget gitu kan. Ngebet banget, terus akhirnya kita jadian 3 kali ketemu doang, persis kayak dating express ya, 3 kali ketemu doang. Waktu itu gue juga ada beberapa pilihan. Kenapa gue pilih dia? Karena waktu itu pas date yang ketiga itu dia ajak gue datang ke apartemennya buat dinner. Pas gue datang ke apartemennya, loh udah digelapin, ada lilin, disediain dinner dan segala. Lah gue bilang biasa gue yang beginiin cewek loh. Ini gue yang diginiin cewek. Ada musik ya kan.
gitu musik, terus makan, kita makan, gue masih inget banget itu udang bakar, dikupasin bro, dikupasin, gue langsung, oke, gue jadiin pacar. Oke. Ya oke. Nah, oke, everything went well lah, semua berjalan lancar dan segala macem. Terus tapi ada satu kejadian gue berantem lah sama dia. Ini setelah berapa bulan jalan lah, ya. Setelah kayak 6 bulanan kali jalan. Gue berantem sama dia. Terus karena biasa anak HS kan egonya gede, gue nggak mau ngontek duluan. Dia kesel mungkin, sedih, kecewa. Terus dia ngeladenin salah satu fansnya lah. Ya, wajar lah, dia ngeladenin salah satu fansnya ada yang pengen nganterin dia pulang, fans yang emang dari dulu banget udah ngejar-ngejar, pengen nganterin dia pulang dari tempat kerja, nganterin pulang ke rumah nyokapnya. Oke, dianterin pulang ke rumah nyokapnya sama si fans cowok itu. Nah, ketemu sama nyokapnya, cocok nih sama nyokapnya nih, sama-sama bisa bahasa Cina. Ya, gue nggak bisa, muka doang bro. Oke, bisa tuh, ya cingcoa apa. Terus cocok juga ngobrol bisnis lah apa segala gitu kan, cocok. Nyokapnya demen sama cowok itu, ya. Nyokapnya mantan gue itu demen sama si cowok itu. Oke. Kalau sama gue biasa aja, tapi gara-gara ada cowok itu jadi diperbandingkan, jadi kok si Kay nggak kayak cowok itu, kok nggak? Karena gue kan kalau sama ke orang tua cewek kan gue ya sopan biasa aja, nggak berlebihan, buat apa gitu loh. Sopan biasa aja ya, manggil, negor, ajak ngobrol gitu kan, segala macem ya. Tapi gue nggak tuh kayak lebay, kayak misalnya apa sih namanya, kayak misalnya sengaja datang buat nyokapnya doang meskipun ceweknya nggak ada di situ, ya kan, carmu gitu. Pas lagi ngedate atau mau ngedate sama ceweknya, ajakin juga nyokapnya buat makan bareng misalnya, ngapain gitu kan, ngapain gitu. Yang penting kan sopan aja ya, sekali-sekali bawa bingkisan aja, Jeko gitu kan, beres. Karena kalau gue prinsipnya, dan ini juga mungkin prinsip yang harus lu inget juga nih, karena kalau kita di Indonesia nih, orang tua tuh dikasih apa ya namanya, dikasih wewenang yang terlalu tinggi gitu. Orang tua camer gitu misalnya, padahal belum tentu jadi camer juga. Hanya karena dia adalah orang tua dari gebetan kita, seolah-olah dia punya hak untuk ngeremehkan kita atau berlaku tidak baik sama kita. Nangkep nggak? Kalau di Indonesia kan kayak gitu kan, kayak seolah-olah kita yang harus berbaik-baikin dia, dan seolah-olah kita yang harus memberi kesan baik, nangkep nggak? Supaya mereka suka sama kita, nangkep nggak? Kalau di Indonesia kan gitu kan, ya kan? Padahal kan kalau apalagi buat kita yang udah dewasa, secara sama-sama gue yang lu sebenarnya staraf, gue sama lu derajatnya sama kok, gue nggak lebih rendah dari lu, cuma karena lu lebih tua aja, cuma karena lu orang tua dari gebetan gue aja, gue nggak harus ngebaik-baikin lu dan ngejilat lu gitu. Ya gue cukup sopan aja, nice, baik sebagai sesama manusia gitu ya kan. Dan bukan cuma gue doang yang harus bikin lu suka sama gue, lu juga harus bikin gue suka sama lu. Kalau gue nggak suka sama lu, gue nggak jadi sama anak lu. Nangkep nggak? Lu harus punya mindset begitu bro. Ya sama-sama respecting each other lah, sama-sama saling menghargai sesama manusia dewasa lah. Ya dong. Kalau lu rese, gue nggak jadi sama anak lu sedih. Salah lu. Gitu dong harusnya. Ya. Tapi lanjut lagi ke cerita yang tadi gitu. Jadi akhirnya si orang tuanya demen, dan karena gue juga lagi berantem waktu itu, nggak bagus hubungannya. Akhirnya singkat cerita dia minta putus. Ceweknya minta putus. Jadian sama cowoknya itu. Tapi tiap hari dia nelfonin gue mulu, tuh cewek. Nangis-nangis apa.
ya nangis apa. Ya gue tahu jadian sama cowok itu kan demi nyokapnya, gue tahu. Jadi gue bilang ya udah, nggak apa-apa, gue ngerti, lu putus aja, balikan sama gue gitu kan. Gue ngerti kok maksudnya, gue maafin kalau lu masih mau. Tapi dia nggak bilang nggak bisa kayak, nggak bisa, ambil nangis, gue nggak bisa kayak, lu nggak ngerti dia bilang, nggak bisa. Jadi dia secara terpaksa tetap jadian sama cowok itu. Ya, tapi masih terus ngontek gue dan segala macam sampai akhirnya itu berjalan kayak sebulanan gitu. Sampai akhirnya gue cut gitu, gue males banget gitu, kayak kalau lu mau balikan enggak gitu. Jangan lu ngontekin gue mulu gitu kan, tapi enggak, maksudnya kayak lu ngedate-nya sama dia tapi lu curhatnya sama gue nangis ya, nggak mau, gue bilang. Ya, nggak mau gitu. Cut, gue bilang. Kalau mau enggak, tetap nggak bisa, tetap dia nggak mau. Tetap dia nggak mau, ya kan, tetap dia sama cowok itu.